Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 1 tentang kebijaksanaan. Nah, tujuannya anak-anak Bapak diharapkan nantinya setelah belajar itu dapat mengartikan ya apa itu kebijaksanaan dan contoh-contohnya itu seperti apa. Oke, langsung ke materi ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, kebijaksanaan atau panya diartikan sebagai berpandangan benar dan berpikiran benar, mampu mengatasi ketidaktahuan dan kebodohan. Corak lain dari kebijaksanaan ialah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ajaran Buddha yang pertama adalah jangan menjadi orang bodoh yang tidak mengerti hidup. Buddha mengajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan semestinya, tidak hanya sekedar mempercayai saja. Ya, jadi tidak asal percaya saja ya. Contohnya, di depan ada jalan berlubang, ya percaya saja tanpa dibuktikan. Jika tidak belajar dan mengulangnya di rumah, kita tidak akan mengerti pelajaran yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Mengembangkan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan jalan memupuk pengertian yang benar. Nah, ini ya. Jadi untuk mengembangkan kebijaksanaan itu harus memupuk pengertian yang benar tentang kehidupan ini dan menjaga pikiran dari timbulnya keserakahan, kekejaman dan kekerasan. Dengan mengetahui yang benar dan yang tidak benar, yang berguna dan yang tidak berguna, serta sadar bahwa tugas belum selesai, maka kita harus berjuang dengan tekun, gigih dan ulet. Inilah yang disebut dengan bijaksana. Untuk mempermudah pemahaman materi, kita akan belajar melalui kisah-kisah Jataka. Kisah-kisah Jataka sudah sejak 300 tahun sebelum Masehi ditulis dengan sangat menarik dan digunakan sebagai tuntunan pengetahuan dan moralitas manusia di dunia. Jataka atau Jataka adalah kumpulan kisah dan cerita tentang kehidupan Buddha yang pada suatu ketika pernah terlahir sebagai hewan, burung, dan di saat lain sebagai manusia, sebelum kemudian beliau terlahir sebagai Siddhartha Gautama. Kisah-kisah ini berjumlah lebih dari 547 dan kisah aslinya tertulis dalam bahasa Pali. Saat ini kisah Jataka juga sedang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Cerita atau kisah Jataka tentang hewan dan binatang lainnya bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai kepribadian, moralitas, kejujuran, dan nilai-nilai hidup lainnya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada beberapa kisah menarik dan populer ya akan dihadirkan pada bab-bab selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu adalah kisah tentang kebijaksanaan yang pertama ya. Nah, kisah tentang kebijaksanaan yang pertama yaitu satu panah tiga nyawa. Sasana adalah seorang pemuda yang baik hati. Orang tuanya buta dan sudah tua. Agar kehidupan kedua orang tuanya lebih baik, ia membangun sebuah pondok beratap jerami di gunung dan mengajak mereka tinggal di sana.
Ketiganya hidup dengan tenang dan bahagia. Setiap hari Sasana membawa pulang buah-buahan dan sayuran untuk dimakan kedua orang tuanya. Ia mengambil air dari sungai di dekat tempat tinggal mereka yang mengalir tiada henti. Suatu hari, seperti biasanya, ia pergi ke sungai mengambil air. Ia memandangi pepohonan dan padang rumput yang tumbuh subur di sekelilingnya, menghirup udara segar dan mendengarkan kicauan burung yang merdu. Ia sangat mensyukuri berkah yang dihasilkan alam. Ketika selesai mengisi kendi air dan hendak meninggalkan sungai, tiba-tiba sebuah panah melesat di udara dan menancap di dadanya. Dalam kebingungan, ia menyaksikan darah mengucur dari dadanya dan berteriak, "Siapa yang membunuh 3 orang dengan 1 panah?" Sekelompok orang muncul dari balik semak-semak. Tampak seorang raja bersama rombongannya sedang berusaha membidik seekor rusa. Akan tetapi panah melesat dan justru mengenai Sasana. Raja menyesali kecerobohannya dan bergegas menghampiri pemuda itu dan menanyakan siapakah gerangan dirinya. Sasana menjawab dengan pelan, "Aku kesini untuk mengambil air. Kedua orang tuaku buta dan membutuhkanku untuk merawat mereka. Jika aku mati, mereka akan mati juga." Mendengar hal ini, raja merasa sangat menyesal dan berjanji akan merawat luka pemuda tersebut serta menemui kedua orang tuanya. Sasana menceritakan bahwa ia dan kedua orang tuanya tinggal di sebuah pondok beratap jerami tidak jauh dari tempat itu. "Tolong katakan pada mereka bahwa ini adalah kecelakaan dan sampaikan bahwa aku tidak mampu lagi meneruskan merawat mereka." Kemudian ia pingsan. Dengan hati yang sangat sedih, raja akhirnya menemukan pondok tersebut. Beliau menemukan satu hal, bahwa meskipun buta, kedua orang tuanya itu memiliki pendengaran yang sangat bagus dan dapat bergerak dengan gesit meskipun mengetahui kedatangan orang-orang. Raja lalu memperkenalkan diri dan berkata, "Saya seorang raja dan saya datang ke sini untuk melihat kalian." Lelaki tua itu berkata dengan gembira, "Ini merupakan suatu kehormatan. Silahkan masuk, silahkan makan buah hasil petikan anak saya. Ia sedang pergi mengambil air dan sebentar lagi akan pulang." Sulit bagi raja menceritakan kejadian tragis yang menimpa anak mereka. Dengan pelan diceritakannya bahwa ketika sedang berburu dan tanpa sengaja anak panahnya mengenai anak laki-laki mereka. Ucap raja menjadikan hati mereka hancur. Mereka membangun agar Mereka memohon agar raja membawa mereka bertemu dengan anak lelaki mereka. Raja lalu mengajak mereka menyusuri jalan kecil di tepi sungai. Lelaki tua tersebut menyentuh kepala anaknya dan wanita itu menyentuh kakinya. Ketika tangan mereka menyentuh anak panah, mereka meratap, "Ya Tuhan, anak kami saleh dan baik pada kami. Mengapa engkau mencobanya dengan kemalangan? Jika kau punya perasaan, hidupkanlah ia kembali." Ucapan kedua orang tua tersebut menyentuh para dewa di surga. Perlahan Sasana sadar dan membuka matanya. Raja tercengang melihat apa yang terjadi. Dia berjanji tidak akan pernah berburu lagi dan meminta kepada rakyat di kerajaannya untuk berbakti kepada orang tua seperti halnya Sasana. Jadi dari cerita tersebut pesan moralnya yaitu
Bakti anak adalah kebajikan yang paling penting dan merupakan akar dari semua perbuatan baik. Jika kita ingin tetap berjalan di dalam dhamma, kita harus berusaha keras menjalankan kebajikan dasar ini. Ketika kita mendengar perbuatan baik yang dilakukan orang lain, kita harus melakukan yang terbaik dengan berlaku bijak.